Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Salam sejahtera bagi kita semua, tabib pun. Ya, Ya Bun. Dan menghormati kawan-kawan peserta program sekolah penggerak yang pada hari ini bisa mengikuti kegiatan. Dan pada hari ini sebagai fasilitator kita adalah Ibu Novitasari SPD MSI dari SMA Negeri 6 Metro. Untuk waktunya dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Syafudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Tabib pun. Ya, Siang, ya Pun. Iya, masih sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini hari kelima, masih semangat untuk menyelesaikan Semangat, Bu. semua ya untuk kita melaksanakan pelatihan ya Bapak Ibu sampai hari terakhir nanti ya. Oke, untuk memulai sebelum memulai materi kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Dan untuk yang petugas piketnya hari ini siapa Bapak Ibu? Mbak Natal ya sepertinya ya. Untuk piket memimpin doa ya Mbak. Oke, baik Ibu. Mari Bapak Ibu sebelum kita memulai, semoga acara kita lancar pada hari ini dan materi yang disampaikan oleh Bu Novi itu boleh kita pahami bersama. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali lagi ke Bu Novi. Terima kasih banyak Mbak Natal. Oke. Langsung saja kita masuk ke materi asesmen ya Bapak Ibu. Saya tampilkan PPT-nya. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum Sudah Bu, terlihat? masih gelap. Oh. Belum. Masih OTW? Iya. Sudah? Oh, masih loading. Belum muncul. Sudah screen sharing? Ya, Sudah. Oh, sudah. Oke. Bentar. Oke. Ya. Asesmen atau penilaian ya, Bapak Ibu. Sepertinya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Dan bahkan kita pun sering melaksanakan, sering melakukan ini selama kita menjadi guru ya, Bapak Ibu. Iya Bu. Ya, baik di awal proses pembelajaran maupun sampai akhir pembelajaran pasti kita sudah sering melakukan proses asesmen atau penilaian ini kepada anak didik kita dan nantinya juga hasil dari asesmen ini kita laporkan juga kan ke pihak kurikulum sekolah begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang asesmen atau penilaian ini, coba Bapak Ibu mungkin kita recall kembali sebenarnya apa sih tujuan dari diadakannya asesmen ini? Boleh, siapa Pak, Bapak atau Ibu dulu boleh. Untuk mengukur ketercapaian siswanya Bu. Ya, untuk mengukur ketercapaian siswa. Jadi bisa kita ukur ya, Ibu ya? Ya. Asesmen ini ya. Oke. Iya Bu. Iya. Ya, super Ibu. Jadi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak kita itu tingkat pencapaiannya setelah melalui proses pembelajaran gitu. Jadi nanti kita tahu apakah pembelajaran kita sudah berhasil atau memang harus ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Iya, bagus sekali Bu Natal. Kemudian Pak Syafudin, coba Pak, apa tujuan dari asesmen ini? Tujuan asesmen itu adalah untuk mengetahui proses pembelajaran. Baik itu ya nantinya itu prosesnya bisa formatif, kemudian dilanjutkan dengan sumatif. Artinya bagaimana proses itu terjadi. Ya, maka dilakukan adanya asesmen. Iya, jawaban super Bapak Ibu sekalian. Nah, baiklah kita masuk ke slide kedua. Nah, merangkum semua dari jawaban Bapak Ibu tadi. Nah, di sini sudah ada pernyataan bahwa
asesmen ini merupakan penerapan ya Bapak Ibu. Berbagai cara, tadi kan ada caranya bisa terukur ya kata Bu Rien tadi, dan menggunakan beragam alat penilaian. Nah, alat penilaiannya juga nanti akan macam-macam ya Bapak Ibu, untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensinya seperti apa tadi, yang seperti Pak Sabudin dan Bu Natal dan Bu Rien bilang tadi, bahwa sejauh mana hasil belajar siswa itu dapat kita ukur, kemudian nanti akan menjadi sesuatu hal informatif yang akan kita berikan laporan hasil belajarnya itu kepada orang tua ataupun kepada peserta didik ataupun ya kepada kurikulum sekolah begitu, untuk nantinya juga bisa sebagai pengukur, tolak ukur bahwa tentang kemajuan belajar siswa seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk asesmen, kenapa kita mempelajari asesmen atau penilaian di PSP ini Bapak Ibu? Asesmen atau penilaian nanti kita berbeda dengan kurikulum 13 yang sebelumnya. Kalau pada kurikulum 13 kita mungkin menerapkan penilaian atau asesmen kita pisah-pisah. Seperti di rapot ya Bapak Ibu, ada penilaian kognitif, kemudian psikomotor, ada juga penilaian afektif ya Bapak Ibu. Sama ya Bapak di rapot kita Bapak Ibu ya, Bu. ada kognitif, ya, psikomotor dengan afektif. Nah, itu Keterampilan. dipisah-pisah. Iya. Apa Bu Rian? Psikomotor keterampilan ya Bu Rian? Keterampilan Bu, iya sama aja itu. Afektif ya karakternya, bagaimana anak bersikap begitu, kemudian kognitif tentang pengetahuan, pemahaman materi seperti apa. Kalau di kurikulum 13 dipisah-pisah, nah kalau sekarang tidak Bapak Ibu. Jadi kita menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk proses penilaiannya. Kemudian juga mungkin di K13 kemarin ada yang namanya KKM ya Bapak Ibu ya. Jadi anak itu dipaksa untuk kamu harus bisa mencapai nilai KKM begitu ya Bapak Ibu ya. Nilai KKM-nya Ya, misalnya ya 75 begitu atau berapa atau 70 gitu. Kalau tidak ya ada pelaksanaan remedial begitu ya sampai anak harus KKM. Nah, pada PSP ini, program sekolah penggerak, tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak ada lagi KKM, karena proses belajar anak adalah proses yang mengedepankan prinsip merdeka belajar. Nah, merdeka belajar artinya disesuaikan dengan kemampuan anak seperti apa, potensinya anak bagaimana gitu. Kalau kemampuan anak memang cuma bisa sampai 50 ya sudah. Sampai 50 begitu saja, tidak langsung kita paksa dia harus bisa menjadi 80, karena memang kemampuan anak kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya, begitu. Nah, nantinya akan ada tapi kita sebagai guru ya Bapak Ibu tetap ada proses pendampingan untuk anak yang kemampuannya mungkin masih di bawah yang kita harapkan begitu Bapak Ibu. Tetap ada proses pendampingan, kemudian ketika anak yang nilainya memang sudah tinggi juga tetap ada program yang namanya pengayaan begitu, tapi tidak seperti kurikulum 13 kemarin ya Bapak Ibu yang proses remedial dan pengayaannya harus kita laksanakan begitu. Nah, kemudian bedanya itu tadi asesmennya ya untuk kita merdeka belajar, bahwa semua penilaian adalah tergantung dengan kemampuan anak, kemudian nanti juga akan mengarahkan anak sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Nah, mungkin bedanya itu ya Bapak Ibu untuk penilaian pada PSP dengan K13. Nah, masuk lagi ke tadi, penilaian yang kita lakukan adalah komprehensif, jadi satu kesatuan begitu, dan saling terkait. Makanya terdapat 3 asesmen di PSP ini. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Tapi ini tetap dalam satu kesatuan, tidak dipisah-pisah seperti kognitif, psikomotor, dan afektif. Itu dulu ya Bapak Ibu. Untuk pemahamannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke asesmen diagnostik ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah asesmen diagnostik. Diagnostik kira-kira asing atau tidak Bu kata-kata ini Bapak Ibu? Dokter yang sering itu. Iya, dokter, betul. Mendiagnosa. Iya, mendiagnosa. Nah,
sekarang Bapak Ibu di PSP ini kita harus bertindak juga rupanya sebagai dokter gitu. Kita bayangkan ya Bapak Ibu, ada pasien yang datang ke kita gitu. Kita sebagai dokter nih gitu. Ada pasien yang datang ke kita, kemudian dia mengeluhkan apa, kemudian kita menuliskan resep, terus nanti oh obatnya ini, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai guru dokternya ini seperti apa? Pasiennya siapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, siswa kita. Iya, Ya, Bu. pasiennya ya siswa kita. Jadi kita mendiagnosa begitu ya, menegakkan diagnosa nantinya kita ketahui oh penyakitnya ini begitu. Kita tanyakan dulu keluhannya apa, kemudian ya kita periksa begitu seperti kita dokter gitu. Tapi saya senangnya menyebutnya kita nanti sebagai dokter cinta ya Bapak Ibu ya. Setuju Bapak Ibu? Iya. Karena kita Setuju, nanti Bu. Iya, betul. Setuju ya Bapak Ibu. Kita adalah sebagai dokter cinta untuk anak-anak kita. Karena nanti kita akan menggali permasalahan apa yang ada di anak sehingga kesulitan belajar yang nanti teratasi dan kemudian dia bisa memperdalam lagi potensi apa yang dia miliki sehingga dia nanti bisa potensi apa yang dia miliki terus akhirnya bisa melesat dengan tinggi ya begitu Bapak Ibu. Nah sama saja gitu kita dengan dokter cinta ini juga nanti kita mengobati mereka ya Bapak Ibu dalam tanda kutip ya. Mengobatinya seperti apa? Oke, nanti kita masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi asesmen diagnostis ini terbagi menjadi dua. Ada asesmen non-kognitif dengan kognitif. Yang pertama kita bahas dulu asesmen non-kognitif ya Bapak Ibu. Nah di sini asesmen non-kognitif paparannya adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Jadi lebih melalui pendekatan secara psikologis ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai dokter cinta tadi duduk berdua begitu dengan anak. Kalau perlu kita elus tangannya, pundaknya gitu. Tapi kalau anak SMA mungkin yang sesama ini ya Pak, Ibu, sesama perempuan yang boleh kita elus gitu. Kalau Pak Syabudin nggak boleh ngelus yang perempuan ya Pak Syabudin. Iya, jadi kita coba elus. Iya, kita tanya kepada anak. Le, Dok, sini duduk sama Ibu. Sehat nggak hari ini? Gitu. Nah, kita juga bisa lihat kan Bapak Ibu dari raut mukanya mungkin ya, dia mungkin ketika lesu atau apa merasa apa kan kita bisa lihat kalau dia ceria, oh udah pasti sehat ya Bapak Ibu. Ketika lesu, ya kita tanya, apakah sakit hari ini? Kemudian di sini juga mengetahui aktivitas selama belajar, misalnya jawabannya, iya Bu sakit. Lo kenapa? Sakitnya apa? Begitu ya saya tuh pusing Bu karena tadi malam ngelembur pulang malam mungkin ya Bapak Ibu pulang malam ke rumah saya dari main ke tempat teman. Nah, di situ kita gali lagi lebih dalam Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya ini untuk mengetahui di sini ada latar belakang pergaulan siswa. Nah, dari situ kan kita bisa melihat pergaulan siswanya seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada yang siswa jawabannya saya masih ngantuk Bu karena saya bekerja untuk membantu perekonomian ayah ibu begitu ya. Nah di situ kita bisa tahu Bapak Ibu kondisi keluarga siswa seperti apa, tingkat sosialnya bagaimana ya Bapak Ibu. Nah kemudian juga untuk mengetahui gaya belajar juga Bapak Ibu kita gali lagi sebelum proses pembelajaran dimulai kita harus tahu anak-anak kita itu masuk ke gaya belajar yang mana karena nanti disesuaikan dengan metode atau strategi pembelajaran yang akan kita berikan ke anak. Misalnya gaya belajar visual untuk anak tentu saja berbeda penerapannya dengan gaya belajar yang auditori maupun kinestetik ya Bapak Ibu. Nah nanti ini kita akan masuk lebih jauh lagi untuk aplikasinya seperti apa nanti. Masih semangat ya Bapak Ibu untuk mengikuti ini ya materinya. Coba sekarang untuk asesmen non kognitif yang sudah saya paparkan seperti ini. Misalnya contohnya seperti apa? Mungkin Pak Syahbudin. Untuk mengetahui apa ya apa pertanyaan yang bisa digali yang bisa kita lontarkan kepada anak ya. Kalau yang non kognitif ini kan artinya kan sebelum ini ya ya sebelum proses KBM itu kan ada non kognitif, tapi kalau kognitif ini artinya kan memang ya setelah atau waktu terjadinya
KBM kan gitu kan. Iya. Bagaimana cara mencapai kompetensi siswa? Artinya ini memang proses itu. Ya, artinya kalau misalnya kita melakukan ya suatu kegiatan, baik itu ya misalnya kerja kelompok, jadi dari kerja kelompok itu aktif atau tidaknya, itu juga ya termasuk ya satu bentuk penilaian. Iya, betul, untuk Pak. kognitifnya seperti itu. Artinya prosesnya. Iya, proses pembelajaran ya Pak, itu pada asesmen kognitif. Oke, begitu. Kalau Bu Natal mungkin menambahkan atau punya pendapat lain? Boleh? Belum ada sih Bu, semua saya ingin menanyakan gini, kalau sebenarnya di sekolah saya itu kan kita sudah menggunakan kurikulum K13 ya rata-rata semua di Lampung ini gitu. Nah kemudian kalau itu memang di SMA Kristen di tempat saya mengajar itu ketika kelas 10 kan ini kalau K13 sudah penjurusan ya Ibu ya. Nah tapi kalau di sekolah kami itu tidak langsung ketika mereka sudah masuk, sudah peserta didik baru itu sudah masuk tahun ajaran baru, kami tidak langsung memasukkan mereka ke IPA atau IPS begitu. Nah jadi 2 minggu itu kami mengadakan matrikulasi. Jadi semua mata pelajaran itu tetap kami ajarkan, baru nanti di akhir minggu kedua itu kami akan berikan tes bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar untuk mengetahui kemampuan dasar mereka awalnya. Kemudian mereka juga diminta untuk memilih apakah pilihan mereka IPA atau IPS dan kenapa mereka memilih itu. Itu termasuk sudah melaksanakan asesmen diagnostik belum ya Bu? Tapi hanya di awal itu aja. Cuma kalau di belajar mungkin guru-guru tidak konsisten setiap mapel, setiap mulai materi tidak seperti itu terus gitu. Jadi mungkin karena sudah dari awal itu aja gitu. Berarti untuk satuan pendidikannya sudah melaksanakan sebenarnya ini ya, sudah, Ibu sebenarnya sudah. Bagus sekali nih ya Pak sebenarnya ya Bapak sebenarnya Ibu. Sudah. Cuma kalau di pas pembelajarannya mungkin tidak setiap materi. Ini kan harusnya kalau di sini berarti kan harus setiap kita mulai materi baru gitu. Cuma itu mungkin yang belum diterapkan di setiap pembelajaran, di setiap materi baru. Iya. Nah, inilah yang membedakan ya Bapak Ibu dengan kurikulum sebelumnya tentang asesmen ini, yang diagnosis ini adalah yang non kognitif ya. Kita harus memang sebelum melaksanakan proses pembelajaran kita bertanya dulu kepada anak bagaimana kondisi awal siswa, apakah mereka siap tidak untuk melakukan proses pembelajaran begitu. Karena kalau tidak siap, dia tidak senang, dia sakit atau dia tidak ada permasalahan dalam rumahnya, dia tidak akan maksimal untuk mengikuti proses pembelajaran, untuk menerima materi dari kita kan Bapak Ibu begitu. Nah, obatnya tadi seperti apa? Ya kita obatnya ketika ada anak bermasalah asesmen non kognitif ini, ya kita juga Bapak Ibu yang mengobati begitu. Mungkin jika tidak dapat kita selesaikan secara personal dengan guru mapel, kita bisa bekerja sama mungkin dengan wali kelas, atau yang terakhir adalah mungkin BK ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin nanti juga dengan satuan pendidikan, pemangku kepentingan di satuan pendidikan kita. Misalnya untuk penyelesaian masalah siswa yang berat, mungkin yang dari mungkin ketika kita melakukan asesmen non kognitif ini jadi ketahuan kan mereka ada yang mungkin yang berat adalah mungkin mengkonsumsi narkoba atau yang berat-berat lah ya Bapak Ibu. Dari sini kita nanti akan tahu permasalahan dari peserta didik. Ya, mungkin itu untuk asesmen non kognitif tadi bagus sekali ya Bu Natal. Di sekolahnya sudah menyelenggarakan awal untuk masuk ke IPA atau IPS, menyelenggarakan matrikulasi. Bu Rian ada tanggapan? Asesmen kognitif dulu, non kognitifnya? Untuk non kognitif ini Bu, apakah hanya di awal itu apakah hanya untuk siswa-siswa tertentu atau semua harus kita rangkul juga Bu? Iya, semua Bapak Ibu. Jadi semua siswa harus kita layani begitu satu persatu. Harus kita melihat kondisi psikologisnya seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya ya, Ibu, mengenai aplikasinya atau prosesnya seperti apa supaya nanti cukup dengan jam pembelajaran kita begitu. Kita kan harus mempunyai strategi ya Bapak Ibu supaya kita bisa melaksanakan asesmen non kognitif tetapi tidak mengganggu proses jam belajar kita yang mungkin hanya 2 jam ya Bapak Ibu di kelas begitu.
Ya, karena ini harus semua, karena kita tidak boleh hanya melayani satu siswa ya, Bapak Ibu, atau maksudnya hanya beberapa siswa begitu. Kita harus secara menyeluruh. Begitu, Bu Rien? Nah, kemudian kenapa saya lebih menekankan pada asesmen non-kognitif ini, karena memang ini sesuatu hal yang baru ya Bapak Ibu, karena kalau asesmen kognitif ini sama seperti sebelumnya kita bahkan melakukan dari kurikulum KTSP maupun K13, ini adalah ya untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswanya seperti apa dalam hal penguasaannya terhadap materi ya Bapak Ibu. Kalau ini sudah sering kita lakukan gitu. Ini ya mungkin Bapak Ibu yang asesmen non kognitif akan kita garis bawahi lagi, dan nanti akan kita akan praktek ya Bapak Ibu untuk merancang asesmen non kognitif seperti apa yang sesuai dengan kemampuan kondisi siswa seperti apa begitu. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu ke sini. Nah, ini tadi sudah sudah kita bahas juga. Ini adalah contoh kegiatan persiapan asesmen diagnostik non kognitifnya Bapak Ibu. Untuk sebelum kita menuju ke proseskan alat bantu atau berupa gambar-gambar yang mewakili emosi ya Bapak Ibu, supaya tidak tegang, tidak suasana santai lah Bapak Ibu, kita ngobrol dengan anak kita, dengan pasien kita, dengan kita sebagai dokter cinta tadi ya, dengan membuat daftar pertanyaan yang mengenai aktivitas siswa, misalnya ya tadi apa kegiatanmu selama belajar di rumah, kemudian apa yang kamu rasakan, terus bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Nah, ini kita ini contoh kegiatan pelaksanaannya ya, anak bisa langsung bercerita kepada kita gitu, atau mungkin anak kalau yang susah mengungkapkan dengan kata-kata, kita bisa menggali lebih banyak lagi dengan anak, suruh menulis begitu ya Bapak Ibu. Kalau SMA mungkin bercerita dan menulis. Tapi kalau untuk anak-anak PAUD, TK ataupun SD, mungkin dia bisa menggambarkan segala macam kegiatannya dalam bentuk gambar. Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tadi sudah ya Bapak Ibu, ini asesmen diagnostik kognitif, ini mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi bagaimana anak itu mengerti nantinya mata pelajarannya, tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Nah, pelaksanaannya ini adalah rutin ya Bapak Ibu, secara berkala di awal ataupun di akhir saat guru selesai melaksanakan proses pembelajaran. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak Bapak Ibu mengenai asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif? Ya, Bu. Iya. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah terlalu kecil ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah asesmen yang kedua dan ketiga ini adalah formatif dengan sumatif. Ini juga sepertinya sudah sering kita dengar ya Bapak Ibu. Intinya dari asesmen formatif dengan sumatif ini adalah asesmen formatif ini dilaksanakan ketika proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Dari awal sampai akhir kita nilai proses belajarnya di asesmen formatif. Kemudian kalau asesmen sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran, biasanya dalam bentuk nilai ya Bapak Ibu begitu. Dan di kurikulum PSP ini asesmen formatif lah yang harus mempunyai lebih banyak lebih banyak penilaiannya begitu dibandingkan dengan asesmen sumatif, karena proses anak belajar itu lebih penting dibandingkan dengan hasilnya. Jadi intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi tetap keduanya yaitu asesmen formatif dan sumatif ini mempunyai keterkaitan. Begitu ya Bapak Ibu. Ini saya rasa Bapak Ibu sudah membaca semua karena ini ada di modul materi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita belajar lagi nih Bapak Ibu, bentuknya seperti apa. Nah, nanti di penugasan Bapak Ibu berkelompok ya sesuai dengan mapel masing-masing ya Bapak Ibu, melakukan merancang bentuk asesmennya seperti apa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu susun begitu.
begitu ya. Jadi ketika bicara asesmen formatif dan sumatif itu ada yang tidak tertulis dan ada yang tertulis. Yang tidak tertulis contohnya seperti ini Bapak Ibu, ada tes lisan yang bisa melalui kuis tanya jawab secara lisan, dan ini nanti bisa untuk mengkonfirmasi pemahaman murid bagaimana. Kemudian ada drama gitu ya Bapak Ibu, ini mungkin kalau seni, terus pelajaran seni atau bahasa Indonesia begitu ya, karena di sini untuk berkomunikasi dengan murid, kemudian mengembangkan kemampuan seni perannya bagaimana. Kemudian ada produk, nah produknya ini ada miniatur 3 dimensi begitu ya, ada produk digitalnya kalau mungkin TIK, atau produk seninya seperti apa, atau kalau biologi mungkin di produk daur ulang begitu ya Bapak Ibu, untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, kemudian asesmen tertulisnya bentuknya ini ada refleksi ya Bapak Ibu di sini untuk melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri dan memikirkan bagaimana cara mereka untuk dapat memperbaiki diri. Jadi kurangnya saya nih apa sih? Saya nih harus apa sih? Gitu. Jadi anak-anak belajar untuk refleksi dia sendiri. Sejauh mana dia dapat memahami pelajaran ataupun tidak. Kemudian jurnal Bapak Ibu. Nah, jurnal di sini juga dapat kita gunakan asesmen tertulisnya di sini. Tujuannya melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Kemudian tes tertulis kalau ini mah sudah pertanyaan atau bentuk tes tertulis lainnya. Nah, mungkin itu saja ya Bapak Ibu mengenai materi asesmen. Sebelum kita ke penugasan, boleh nanti ada forum tanya jawab ya Bapak Ibu. Jangan lupa ya Bapak Ibu, bertanya itu gratis gitu, bukan hanya subscribe dan like saja yang gratis ya Bapak Ibu. Bertanya itu gratis, tapi mungkin nanti setelah kita ice breaking dan setelah ini coffee break dulu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Iya, ice breaking dulu sekarang sebelum kita coffee break biar nggak penat ya Bapak Ibu. Oke, ikuti gerakan saya. Sampai saya lupa. Ikuti gerakan saya Bapak Ibu. Kalau saya ngomong kecil, saya bilang kecil, mungkin Bapak Ibu bisa membuat lingkaran kecil atau love seperti ini, dokter cinta. Siap? Atau besar seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Ayo, kecil. Ayo Bapak, Ibu, kecil. Ya, besar. Oke. Pak Sabudin kok lemes? Bermasalah dengan sinyal apa Pak? Oh, sinyal ini sepertinya Pak Sabudin. Nggak kelihatan. Oh, ya udah nggak apa-apa. Karena nggak beli sinyal ya ini tadi. Iya. Kebalikannya sekarang. Iya, tadi sempat keluar sebentar ya Bapak dari Zoom. Oke, kebalikannya sekarang Bapak Ibu. Kalau besar berarti nanti memperagakannya kecil. Kalau saya sebut kecil, memperagakannya adalah besar. Kecil. Mbak Nata salah, kan kebalikannya. Ayo, nggak fokus. Besar. Betul apa salah itu? Oh, belum minum aqua. Ya, besar sekali. Bingung semua. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk mengikuti ice breaking-nya. Nah, nanti jangan lupa kita ke penugasan ya, Bapak Ibu. Karena jalan-jalan ke hutan, serem ketemu batu nisan. Namanya bukan pelatihan jika tidak ada penugasan. Oke, selamat Bapak Ibu, semangat. Dan kita coffee break dulu. Saya kembalikan kepada Pak Syahbudin selaku moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sinyal Pak Syahbudin mungkin bermasalah lagi ya ini Bapak Ibu ya. Tapi yang sudah menyampaikan kaitannya dengan
Sinyal Pak Syahbudin sepertinya masih bermasalah ya, Mbak Natang. Iya ini, Natang? udah ditutup Bu Natal? Belum Pak, ditutup Pak Syahbudin dulu. Ya, terima kasih Bu Novi yang sudah menyampaikan kaitannya dengan asesmen, sehingga nantinya dengan proses asesmen yang sudah kita pelajari nantinya bisa kita terapkan kepada siswa kita setelah kita masuk di kurikulum baru, yaitu kurikulum sekolah penggerak. Kasih aplaus dulu untuk Bu Novi. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, live ya Mbak. Ini kayaknya udah bentar lagi nih.